Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Karan Karindra. Di kesempatan kali ini aku mau buat video tutorial bagaimana caranya membuat suatu rute alur pelayaran. Untuk kalian orang awam, rute pelayaran apa sih? Rute pelayaran itu merupakan jalan sebuah kapal. Contohnya kalau berlayar dari Kalimantan mau ke Jawa, Surabaya atau kemana tuh, kapalnya bisa lewat jalan yang kita tentukan kayak gitu. Nah kali ini aduh panas sekali ya. Sekarang ditemani kawan saya Bondan. Nah dia kawan saya satu letting dulu di sekolah pelayaran di Yogyakarta. Nah kebetulan satu kapal dia menjadi second officer, yaitu yang bertanggung jawab semua peta dan alat navigasi. Oke mas, langsung kasih tutorial mas. Kemana ini kita? Contohnya dari Shanghai mau ke Papua, sembarang aja. Oke, yang pertama kita cari petanya dulu guys. Duh panas sekali, siang-siang panas sekali, listriknya mati. Oke, peta sembarang aja buat contoh. Bolehlah ini alur mana? Sungai Kalimantan Timur. Ya dah. Oke, aku pakai ini dulu sekali. Oke, petanya kita udah tentukan. Sebenarnya banyak peta, cuman buat contoh kita ambil satu. Kemudian apa lagi nih, guys? Alat alurnya guys. Garis jajar. Ini garisnya khusus buat anu ya, apa tuh namanya? Buat bikin alurnya, namanya Mister Jajar. Yang kedua jangka. Nah bos, harusnya ini jangka smart guys, tapi karena di sini nggak ada, jadinya pakai jangka yang biasa. Oke. Nah sebelum kita tentukan rute pelayaran, ada beberapa yang harus kita ketahui atau kita apa namanya, kita waspadai. Yang pertama itu kita cari dulu seumpama mau lewat sini ya. Tuh aduh blur. Ini peta mana? Tarakan kah? Kita Tarakan. Ah ini Tarakan. Misalnya kan alurnya lewat sini ya. Nah kita harus lihat kedalaman, terus ada karang apa enggak, kayak gitu. Nah terus di pelayaran itu kalau membuat rute itu harus berdasarkan beberapa faktor, atau ada faktor yang harus kita pakai. Yang pertama itu aman dalam arti tadi nggak ada karang-karang. Yang kedua itu seefisien mungkin, kita harus bisa yang dekat, nggak jauh-jauh dan aman. Otomatis kalau efisien kan hemat dari segi BBM juga, nanti segi apa namanya, stok makanan juga nggak khawatir kalau kehabisan kayak gitu. Oke mas, Oke. gaskan. Contohnya dari, tapi enaknya anu ya, Mana? dari apa ya, ini Tarakan mau ke Bitung bisa ya, Bisa aja. Terus pakai dua peta ini guys. oke dua peta. Mundur kok. Sama peta. Peta 62 mana nih? Oh ya ini Bitung, Sulawesi. Sorry guys, agak ada suara sesuatu lagi mabar di samping kita. Biasa ini buat hiburan, Mobile Legend. Mabar. Di konten saya juga ada Mobile Legend guys. Jadi yang baru berkunjung di sini silahkan kepo-kepoin di Mobile Legendnya. Tapi
sinyalnya kalau jam segini bikin auto bacot aja, sinyal jelek bikin nge-lag. Mana guys, ini Tarakan toh, Tarakan pas nyebrangnya iki ya, oh iya nyebrang. Mas Bondan ini anu guys, jomblo dan mempunyai beberapa usaha di rumah. Jadi buat cewek-cewek yang bolehlah ini orang Magelang, silahkan nanti komen di bawah. Waduh, agak gelap agak terang, emang cuman pakai handphone ini. Dan kasihan sekali berkeringat ternyata, AC-nya mati. Oke, silakan dijelaskan Pak Segan. Jadi kalau mau bikin pertama itu kita tentukan dulu posisi kita di mana guys. Ya. Kemarin kan sudah ada ya alurnya ya, jadi kita contoh yang kemarin aja. Oke. Tarakan kita cari dulu guys. Tarakan. Ini posisi kita di Muara Tarakan ini guys, di Muara OB. Jadi kita koordinat ini kita pindah ke peta. Jadi kan ini udah ada koordinat. Nah terus yang pasti yang banyak yang ditanyain, kalau belum ada koordinat kita mau cari jalan yang baru gimana tuh? Kalau belum ada koordinat kita nyari koordinatnya bisa lewat ini GPS, bisa lewat GPS juga. Kita cari di situ atau setelah nanti kapten mau gimana? Anu aja ya, berarti kalau udah tahu posisinya terus kan mau buat jalan toh. Iya. Ya ini kan mau lewat sini mau lewat sini, jadi gimana gitu loh caranya? Kita anu berarti toh, kita cari apa titiknya dulu yang aman toh. Kita cari titik dulu yang aman, titik awal kita yang paling aman guys. Oke, jadi begitu kalau teman-teman atau adik-adik junior kadet yang baru belajar menjangka peta, jadi kalau membuat rute itu harus pertama kali itu cari aja titik yang aman. So, titik yang aman tuh kayak gini. Misal ini, gimana coba Pak Ken? Misal OB Tarakan, Muara kan, 03 derajat, 13 menit, 183 detik, not sama short ini harus diperhatikan. Kalau kebalik nanti malah kapalnya nyasar nanti. Terus bujurnya 117 derajat, 51 menit, 533 detik is. Nah kita ambil aja posisinya ini. Posisinya ini kalau kalian orang awam nggak tahu, lintang dan bujurnya itu kayak gini di peta. Ini kan peta nih. Nah yang atas ini namanya bujur. Kalau dia semakin ke kanan berarti ke timur, semakin besar bujur timur. Kalau ke kiri kan barat, semakin besar ke kiri bujur barat. Nah ini lintang, ini lintang. Semakin naik berarti utara, lintang utara. Semakin turun semakin besar berarti lintang selatan. Jadi yang dipakai tadi north utara. Jadi berarti Kalimantan ini udah di atas garis khatulistiwa ini. Garis khatulistiwa. Nah, jadi tadi ini posisi ini kita dapat. Kemarin juga kita nggak dapat ini, cuma kita yang cari dulu. Misal, nah kaptennya kasih tahu dari sini dulu. Nah ini titik cuma titik. Sini ya, titik ya, sembarang titik toh. Nah ini ketara titiknya. Aduh, nah itu titiknya. Jadi kita ambil posisi titik tersebut. Oke Pak Ken, mainkan. Oke, ambil posisinya. Nah caranya begini guys. Hop, tunggu dulu Pak Ken. Nah garisan Mister Jejer ini kita pasin dulu di, ada ini garis pembantu di peta namanya. Ini bujurnya. Oke lanjut. Nah harus dipaskan dulu biar lurus.
baru kita geser guys. Geser, naikkan, caranya begitu. Di pas titik tadi, garis saja titiknya, pas di garis. Mas ya. Oke, nah baru nah ini ketahuan bujurnya. Jadi berapa ini Pak? Ini bujurnya Lintang-lintang, sorry. iya. Sorry. Ini lintangnya 03 derajat. 03 dari mana? Dari sini ya. Nah, Karena ini semakin naik dia semakin besar, jadinya ini dihitungnya 3. Dari sini sampai sini 3. oh iya, ada 4-nya di atas. Iya. 3 derajat karena ini di sini 10 menit. Sedangkan titik kita ada di sini, berarti 1 2 3 4. 14 menit ya. Oke lah, 14. 14 ini ada lebihnya sedikit ini guys. Kita kira-kira aja guys. Ini di setengah ya. Jadi Tengah 14.500 boleh detik ya. Oke, posisinya yang ini guys. Mana tadi kan? Ini. Oh ya, ini. Jadi titik ini posisinya itu lintangnya ini. Nah, ini posisi lintangnya. Oke, kita tulis saja di mana ya? Di sini aja, di sini aja. ya. 03 derajat 14 menit 500 detik. di not. Nah, oke, selanjutnya kita cari bujurnya. Caranya sama guys, cuman garis pembantunya aja yang kita pakai yang garis turun kayak gitu. Kasih lurus dulu. Nah, ini udah lurus ya. Nah, Kita geser lagi guys. geser, paskan itu. Sudah pas. Coret di sini. Oke. Nah, kalau ini ada di sini 117 berarti lintangnya bujurnya 117 derajat. Ini 30 ya guys ya. Iya. 30. Jadi ini tiap garis ini 1 mil ya guys. 1 menit atau sama dengan 1 menit. Jadi di sini ada 40. Di sini 50. Nah, kita di sini guys. Jadi 50, 51, 52. Ada poinnya dikit ya. Poinnya ini sekitar 200 ini. 200 ya. Iya. Oke, jadi 52 200. TIS. Oke. Kasih catat dulu. Ini kasih catat sini. 52. Masih muda-muda ini guys. Perwiranya nih. Nah, ini ya. Iya. Oke, ketemu guys. Posisinya tadi yang kita mau cari itu ini titik ini. Terus ini dia posisinya. Ya terus gimana kalau kita lanjut mau dari titik ini mau ke tujuan? Ya pasti kalian juga bisa itu kan menalarnya. Cari aja titik selanjutnya, nanti kan ketemu garisnya. Nah kayak gitu. Nah kita cari aja titiknya, seumpama kan tadi di sini. Kita mau turun ke sini. Nih, ini contoh yang kemarin. Oke, mau ke sini Pak kan? Ke sini ya. Jadi titik ini. Kita cari dulu titik ini guys. Kasih apa? Tanda ya titik. Di sini ya. Titik yo. Kita ulangin lagi guys cara yang tadi guys. Cara yang sama. Iya. Kita cari dulu lintangnya. Melintang. Berapa nih? Ini 02 derajat. 09 menit ya guys ya. Iya 9. Soalnya 10 nggak pas ya. Iya, ini 800. 800. Mantap. Bujurnya. Oke. Bujurnya ini 119 derajat guys di sini. 19. 30, sini 50. Ini 55 ini berarti guys. 55. Semuanya 56. 57 pas. 57 pas ini. Iya. Jadi Enak kalau pas ini. 000 detik. Oke. Nah terus tinggal kita garis saja nih. Sampai nggak nih? Nah, yang ini aja. Oh, ada garisan tambahkan. Iya. Ini kasih pas.
Jadi titik kita yang pertama tadi ya. Sini ya. Oke, tahan dulu. Tepaskan di sini. Ya. Baru kita garis lurus guys. Oke. Nah, jadi geser sedikit ya dari yang alur kemarin ya. Iya, geser sedikit ya. Geser sedikit kayak gini aja. Jadi kayak gini. Nanti kalau kita berangkat tuh dari sini pasti lewat sini terus. Nah, kita harus cek. Setelah dapat titik-titik itu kita cek dulu pelan-pelan. Ada enggak ini? Sekarang lah atau Tuh. dalamannya yang kurang. Ngeblur guys. Oh, kayaknya ada makhluk astral apa ini? Aduh. Nah, biasa butut guys, sorry guys. Ada karang enggak ya? Aman ya? Kita coba lihat ya. Ini ada guys ya, kedalaman juga dalam semua. 54. Ada di sini. Nah. Aduh, blur nih kalian. Ini simbol karang ya? Iya. Simbolnya itu kayak tulang ikan ada titik-titiknya. Cuma itu jauh dari alur kita nih, guys. Nah, kita cek berapa jauhnya dari jalan. Oh iya, cara ngeceknya itu kita kayak gini guys. Kita jangka dulu kan. Baru kita pindah ke lintang kita. Tunggu kan nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Nggak geser. Ulang. Gimana tadi? Jadi kita jangka dulu dari jalur kita tadi ya. Kira-kira segini guys ya. Baru kita pindah ke lintang kita guys. Sini ya. Berapa itu berarti? Ini 2,9 mil ini. Oke. Kabel ini ya. Jadi setiap titiknya 1 mil ya? Ya, setiap titiknya 1 mil. Tiap Nah, kita beda-beda sih. Yang kalian harus cermati untuk adik-adik junior, kadet atau yang masih taruna itu, cermati dulu ini. Kadang di sini setiap garis ini ada 10 mil ya. Ada. Setiap titik ini ada 10 mil. Nah, ini kita dapat yang skala besar. Ini segaris ini cuman 1 mil aja. Kayak gitu. Tapi ada ini setiap satu ini cuman langsung 10 mil ya. Terus ada yang berapa? Skala yang kecil itu? Kalau yang kecil itu biasanya satu itu ada yang satu kabel juga itu. Oh, setiap putih ini ke putih ini cuma 1 mil ya? Iya, ada juga. Kalau sini putih ke putih kan 5 ini. Yang penting cermati aja ini skalanya itu dibaca dulu di mana? Ini ya. Di sini. Ini. Skala 1/500.000. Kayak gitu. Nah, kayak gitu guys ya. Jadi tinggal kalian nanti buat titik ini kayak titik ini sampai kayak di Sulawesinya. Prinsip kerjanya cuman kayak gitu caranya. Cari titik-titik yang aman. Nanti tarik garis. Nah, kita nggak perlu tarik garis itu kalau memasukkan di alat GPS. Otomatis garisnya itu nanti akan muncul dia. Kayak di radar ARPA kayak gitu ada muncul. Nah, aku punya juga aplikasi di smartphone di Android ini. Namanya Navionic Asia Afrika HD. Buat bikin rute juga bisa. Yang penting kita pertama harus cari koordinat awal dan koordinat selanjutnya sampai koordinat akhir kayak gitu. Nanti aku kasih contohnya di HP Android saya. Kemarin sempat buat rute dari Tanjung Priok Jakarta Samarinda Tarakan Bitung. Nanti kasih contoh. Selanjutnya apa ini Pak Kan? Mungkin memperkenalkan tanda-tanda di alur pelayaran dan tanda-tanda di dunia pelayaran yang ada di peta. Oke ya. Boleh. Kita cari dulu. Contohnya mana nih, Pak Kan? Contohnya yang ini dulu guys, yang kelihatan besar ya. Mana? Ini ya. Oh, yang bulat ini. Ya, bulat ini. Onde-onde apa ini? Telur gitu. Apa ini Pak Kan? Ini namanya mawar pedoman guys. Ini Mawar. Iya, Wah, mawar pedoman. pedoman.
Mawar pedoman peta ada mawar juga ya? Ada biar dia kelihatan cantik kan. Wih, kenapa disebut mawar pedoman nih Pak Ken? Bingung, Pak Ken bingung. Ya memang namanya yang dari dulu mawar pedoman, nggak tahu siapa yang ngasih nama. Kita kan generasi bocil ini cuman penerus mengikuti. Tapi kalau fungsinya buat apa? Fungsinya ini buat mencari haluan kita guys. Mencari haluan. Iya. Oh iya. Ini kan ada nih derajat Iya. 0 utara, ini 180 selatan, 90 ya Iya, timur, 90 timur. 270 barat. Penunjuk arah ini guys, arah mata angin. Pedoman kan kayak itu Kompas dia. kompas. Contoh. Contohnya ya. Oh ini aja yang deket ya. Ya, Ini kan tadi garis kita tadi ya guys ya. Nah kan ini garis kita luruskan dulu start sejarnya. nah, garisan dikasih pas. Iya. Udah lurus ya. Hmm. Baru kita tarik ke tengah sini guys. Itu ngebut lagi, HP busuk. Oke, Baru kita tarik ke tengah sini ya. Titik tengah ini. tarik ke posisi tengah. Ya, Ya. Baru kita coret garis. di sini. Mantap. Nah, baru Ketahuan kita ya. lihat ini guys. Berapa ini? Berapa nih? 10 15 16 117 derajat ya guys ya. 117 derajat. Nah, itu kayak gitu, guys. Dan nanti Berarti haluan yang dibikin tadi haluannya 117 ya? ya betul sekali. Oke, 117 nanti berarti di kapal kan ada kompas magnet. Kalau kompas elektriknya mati, kita pedomannya ini aja, guys. Haluan itu dibikin 117 derajat terus. Kayak gitu. Kompasnya itu kayak gini. Ini kompas. Nah, kan. Berapa ya? Nah, kan ada 117. Nah, di kiri sana. Kayak gitu. Halo guys. Oke, lanjut Pak Ken. Jadi 117 tadi kita pindahkan di sini aja guys biar kelihatan rapi ya. Oh iya. Biar semuanya yang jaga nanti tahu berapa sih haluannya kan. 117 derajat. Jadi kita nanti belajarnya ikut bergaris ini di haluan 117 derajat. Sampai sini guys ya. Biasanya tuh ada juga di sini. Jaraknya berapa sih? Jarak dari sini ke sini kan biar tahu. Kalau mau tahu kita pakai lintang kita guys. Pakai lintang ya. Iya, jadi Coba mainkan. angka ini Hmm. tergantung kita sih, kita mau ngitungnya dari berapa karena ini cukup panjang jadi kita 20 aja guys ya. 20. Iya, ini Oke, 20 20 mil. ya. 20 mil ya. 1 mil itu berapa meter, Pak Ken? 1 mil itu 1852 meter guys. 18. 1 kilo lebih 852 meter. Hampir berarti hampir hampir apa? 2 km ya? Ya, hampir 2 km darat ah? Iya tuh. Oh iya. Jadi Caranya gimana nih? tadi ini udah 20 mil ya guys ya. 20. Ya, jadi kita hitung aja guys gini guys. 1 Di sini 20 mil. 20. Tuh. Kalau yang jangka kuningan itu tinggal gini yo, bolak-balik gini yo. Iya. Kayak gini. Tapi Ini susah guys karena ini licin. licin toh. Iya. Pensilnya Kayak gini aja lah. Kira-kiranya begitu. gitu. Udah berapa nih? 60? Ya, 60 ya. 80? 100? 100. 120. 140. Ada sedikit sisa? Gitu sisa guys. Nah, sisanya kita gini kan guys. Pas. Ya. Ya. Kita taruh sini. Nah, 1 mil guys. 1 mil berarti 121 ya? Iya, 100. 141. 1 mil. Nah, tulis lagi sini. 141 mil. Kita tulisnya di sini guys. 141 nautical mil. Nah, biar apa guys? Ini itu biar bisa memperkirakan waktu tiba kita dari titik sini ke titik sini. Kayak gitu. Berapa sih jaraknya? 151 mil. Kalau kecepatan kapal kita seumpama 5
5 knot. Jarak bagi kecepatan tuh ketemu waktu. Nah nanti ini kalau kapal kita lari 5 knot berapa jam sampai habis di sini nanti bisa ketahuan kayak gitu. Kalau 141 bagi 5 itu berapa? Mana kalkulator? Ada gak? Wis selalu ada loh. Oke, 141 bagi 4,5 lah, 4,5 speed rata-rata. 31 jam. Berarti sehari lebih ya? Nggak sampai 2 hari. Nanti habis dari sini ke sini cuman di dalam waktu 31 jam aja ini. Kalau speed 4,5 kayak gitu. Oke, lanjut lagi, kita kasih sedikit yang kita tahu tentang simbol-simbol yang lainnya. Apalagi ini Pak Len? Di sini guys. Apa itu? Di sini ada daerah pembuangan amunisi. Daerah pembuangan amunisi. Maksudnya gimana ini? Ini biasanya itu dia buat latihan angkatan laut angkatan ya? laut ya. Perang gitu ya. Angkatan laut. Jadi sisa-sisa amunisi itu biasanya dibuang di sini guys. Di kotak ini. Tapi aman aja ini buat kita lewati kan, soalnya kan cuman apa ya, sisa-sisa aja ini mungkin ya. Kedalamannya juga dalam nih guys. Dalam ya. Wih, 1000 meter, 1800. Karena laut lepas sih guys jadinya. Dia nggak sama kayak laut Jawa. Iya. Laut Jawa kan dalamnya paling dalam cuma 300 meter ya. Berarti ini ada tulisan begini guys, daerah pembuangan amunisi, berarti dia sisa-sisa, mungkin sisa latihan dari angkatan laut, amunisinya pembuangannya dia buang di daerah sini kayak gitu. Oke. Ini ada rumpon untuk apa nih, penangkap ikan. Penangkapan ikan. Jadi dikasih juga ya buat nelayan-nelayan yang mau pasang rumpon. Iya. Kasih area tertentu juga ya. Area tertentu juga kan biar nggak mengganggu juga buat kita kan. Kalau pelayaran nasional maupun internasional. Rumpon itu apa guys? Rumpon untuk penangkap ikan. Rumpon itu kayak apa ya? Kayak Nih, bubu itu mungkin ya. Kayak bambu-bambu yang terapung itu ya. Tapi ada penunggunya itu. Biasanya ada 1 orang apa 2 orang itu. Biasanya ada itu guys. Biasanya ditinggal juga itu guys. Tapi yang sempat booming itu kan ada itu yang hanyut kena ombak cuaca buruk dari orang Sangir tuh sampai 2 bulan kah? Kayak apalagi nih? Sini daerah terlarang atau terbatas guys. Terlarang ya? Iya. Jadi biasanya kalau kita nggak boleh lewat sini biasanya guys. Walaupun kalau kita lewat sini itu biasanya nanti kita kena usir kali ya? Iya. Biasanya diusir nanti. Pernah kemarin kita diusir sama pengeboran tuh. Kita nggak tahu kan. Terus radio kita juga ada masalah rusak VHF-nya. Dipanggil-panggil nggak ini kan. Jadi hati-hati aja guys, selalu waspada kalau kalian yang membuat rute pelayaran itu, perhatikan bener tanda-tanda dan apa larangan-larangan tertentunya. Kalau ini apa bintang ini? Kok ada bintang? Mana? Ini bintang. Oh ini ya. Ini biasanya bui ini guys. Bui. Iya. Biasanya kalau ada kayak apa itu bui? Bui itu kalau ini yang tanya orang awam. Bui tanda apa sih? ya guys. Itu tanda ya, seperti kayak lampu kelap-kelip gitu. Itu buat tanda kita kalau di sini ini ada karang kah atau pulau atau apa biasanya dikasih guys. Tetap dikasih ya. Iya. Soalnya kalau malam nanti nggak kelihatan ada tanda ini bintang ini. Dia lampu ya? Lampu kelap-kelip dia. Lampu kelap-kelip. Ini ada ini karang banda namanya. Mana? Tuh yang bintang. Ini kan karang banda. Oh iya guys, karang banda ya. Ini kan ada itu ininya juga. C, cerlang. Cerlang itu kedip dia. Iya, cerlang itu kedipannya. Klap itu ada keterangannya 2126 S 18 menit 11 mil ya. Jadi ini cerlang dia kedip 2 kali selama 12 detik. Habis itu dia istirahat sebentar guys ya.
Dia ketinggiannya 18 meter dari permukaan laut guys. 18 meter berarti masih tinggi ya, Tinggi gitu guys. buinya itu tinggi 18 meter. Di sini ada 11 M besar itu mil guys. Jadi selang itu bisa nampak dari Kapal kita. Iya, dengan jarak 11 mil. Jadi contoh aja pakai jangka 11 mil. 11 mil. Gitu guys. 10 mil ya guys ya. 10 11. 11. Kita ke sini. Nggak kelihatan tangannya. Oh, udah. Tangannya burik. Pekerja keras biasa. Di sini guys ya. Nah, bulat. Oke. Nah, jadi daya tampak lampu ini itu jaraknya segitu guys. Kalau kapal kita di sini nampak, tapi kalau udah di sini itu ya mungkin nggak nampak karena di tulisan ini cuman 11 mil, tapi udah jauh loh 11 mil. Oh, udah jauh guys. Kalau seumpama 2 kilo aja 22 kilo jauh. Cerlangnya setiap 2 menit. Selang 2 ya, jadi klip gitu. Oh iya, 2 kali Selama 12 detik. 12 detik. Iya. klap gitu ya. Selama 12 detik, nanti istirahat bentar. Oke. Terus ini kok lain ini, ada tanda X-nya ini. Ini sama aja kayaknya ini, cuman apa ya, semua yang kayak bintang terus ini semuanya bui nih. Bui itu kan berarti pertanda, tanda. Tapi kalau ini ada tanda X. Nah, kecuali yang kayak gini guys ya. Ini juga bui juga sih guys. Cuman ini buat tanda Putih dia, CB putih, selang putih, OB, ya. OB atau outer bui. ya outer bui atau gerbang masuk lah, apa ya namanya, pintu masuk Kalau kita mau masuk ke Tarakan guys. Jadi kalau sini baru kesini gitu. Terus selanjutnya ada merah, hijau ya, C ya. Ya, jadi Itu yang dalamnya itu, yang segitiga atasnya. segitiga atasnya ini ya. Ini juga bui juga ini guys, tapi hijau dia. Bui hijau biasanya kalau kita mau masuk bui hijau itu kita taruh ke kanan guys. Ditaruh di kanan. Di kanan kapal kita. Berarti kita lewatnya mana? Berarti kita lewatnya sini. Bawahnya ya? Iya, bawahnya. Oh iya. Itu kalau kita mau masuk ke Tarakan guys ya. Kalau yang kiri berarti warnanya merah. Merah. Ini kayak ini nih, celang merah ya. Merah. Celang merah. Jadi jajal apa? Bikin garisnya. Garisnya guys ya. Apa sih, Mas? Berarti nanti kita kesini dulu guys. Turun ya? Turun dulu guys ya. Baru di sini kita taruh di kiri guys. Kiri berarti ya harus belok lagi. Iya, belok lagi berarti guys. Nah, harus perhatikan bener yang mau masuk rute pelayaran. Apalagi rute sempit kayak gini kan. Kayak gitu biasanya kita ada izin sama stasiun pantainya, VDS, Tarakan VDS. Nanti informasi alur. Biar kita tahu kan siapa yang mau masuk dan keluar duluan di depan kita. Kadang tuh ada yang daerah tertentu seperti belokan atau padat karang itu nggak bisa passing, di situ harus ada yang ngantri. Iya, Stop satu-satu dulu. Kayak gitu. Nah, itu tadi sedikit tutorial bagaimana caranya membuat rute suatu pelayaran. Jadi nanti saya kasih tunjuk yang di aplikasi Android. Sebenarnya ini rute-rute yang udah dicari tadi itu harus dikasih di GPS ya guys. Masukkan di GPS langkah selanjutnya kan. Iya, tapi di video selanjutnya aja guys ya. Oke, nantikan aja video selanjutnya cara tutorial rute masukkan di GPS. Oke, selanjutnya kita coba di HP Android. Oke, kita udah tampilan di HP saya. Kita langsung aja masuk ini aplikasinya, Afrika Asia HD, Asia Afrika HD. Nah, kalau kalian terdapat tampilan semacam ini, memang ini hal lumrah, ini bukan berarti aplikasi tidak bisa atau rusak. Jadi kalian itu harus matiin aja data atau wifi. Kebetulan saya pakai wifi ya.
ini di kita coba lagi. Oke, agak, nah otomatis dia akan langsung masuk di aplikasi. Kita boleh kembali lagi mengaktifkan data atau wifi. Nah, kalau udah begini gimana caranya masukkan titik-titik yang udah kita cari tadi? Itu gampang sekali, tapi sebelumnya kalian harus download dulu peta yang mau kalian lewati. Kayak gini kan, ini internasional ya, bisa dipakai internasional. Ini bulat, bumi itu bulat. Kalau kita geser ke kanan terus nanti ketemu lagi Indonesia. Nah kan Indonesia, padahal saya geser ke kanan, ke kiri terus. Oke, langsung aja gimana cara downloadnya. Kita harus ini dulu, menu download map. Nah begini, kita arahin aja ini dimana yang kita mau download. Seumpama di sini, laut yang masih gelap ini berarti dia masih masih belum di download. Kita coba download di sini, kita kecilin aja biar cepet downloadnya. Kita download maps. Oke, kita tunggu masih requesting. Ini tergantung sinyal pribadi kita guys ya. Kebetulan ini susah sekali, ini susah sinyal. Sorry juga ini suaranya berisik. Soalnya baru aku cari sinyal biasa di Kalimantan susah sinyal. Kalau posisi kapal saya kan di hutan, tambat di pohon. Nah ini masih download guys, lumayan lama. Kita langsung aja, gimana sih caranya masukin weapon yang ini kita tadi. Ini kemarin aku udah bikin dari posisi kosong. Morak Asan itu kita tarakan guys ya, di sungainya 1 2 3 4 5, kita kecilin 6. Nah di sini tadi kita pas di peta kertas tuh kita ambil posisi di sini di bui merah ini. Ntar lagi guys kita lanjut. Sorry tadi ada suara azan, kita menghormati dulu suara azan. Kita lanjut lagi. Jadi ini peta yang udah di download ya, ini tadi hitam udah jadi putih, berarti tandanya udah kita download. Kita download tuh fungsinya nanti kelihatan kedalaman, terus tanda-tanda navigasi. Jadi udah terbuka petanya, bisa kita gunakan. Peta ini lebih akurat sih menurut saya guys, soalnya bisa kita update nih, update all ini bisa. Jadi kemarin suatu kejadian saya di Balikpapan nih. Tunggu saya cari. Tunggu. Di mana kemarin tuh? Ya di sini. Nah, tunggu lagi, tunggu. Mana sih kemarin tuh? Aduh. Pokoknya kemarin di sini dia ada bui guys. Cuman di peta kertas itu belum ada. Soalnya peta kertas itu butuh faktor koreksi dari pihak angkatan laut setiap bulannya. Kalau kapal dan agennya kurang pokoknya kurang aktif kayak gitu, tinggal koreksi setiap bulannya, koreksi bulanan. Oke, jadi langsung aja gimana sih caranya masukin waypoint ini. Kita mau bikin rute. Nah saya kasih contoh lagi, rute yang sudah saya bikin tuh ada 3. Sebenarnya kemarin ada Tanjung Priok Jakarta tujuan Samarinda, cuman sama second saya itu kepencet jadi kehapus. Bisa lagi dimasukkan, cuman saya belum masukkan. Kita coba aja yang Tarakan Bitung ini, klik. Nah otomatis sudah berubah ya, jadi dari Tarakan ke Bitung. Ini dia Bitung Manado. Sorry ya, kita ini. Nah sampai pelabuhan Bitung, finalnya di 23 titik tuh guys, 23 waypoint, namanya waypoint. Oke, langsung aja kita mau masukkan rute ya. Rute kita pilih yang manual edit, nanti dia otomatis kosong, gak ada garis. Nah kita masukin aja itu, ini udah manual edit, kita bikin lagi manual edit ya. Oke, jangan lupa rute, pilih tadi rute manual edit.
manual edit. Nah, kita klik di simbol kiri atas yang simbolnya pembesar, kaca pembesar, kita klik. Nah, langsung aja ke pojok kanan atas, lat atau lot long. Latitude, longitude itu artinya lintang dan bujur. Kita langsung klik. Nah, langsung aja kita masukkan apa yang sudah kita masukkan tadi. Gampang, simpel kan? Contohnya 3 derajat 30 menit, ini 300. 117 ini bikin 00 aja semua. Add beban. Nah, otomatis dia di sini kosong tuh ya, itu cuma sampel guys. Nah, yang kedua, rute lagi. Jangan rute, langsung aja ke kaca pembesar, langit, lintang bujur lagi kita masukkan. Coba ini 99. Oke, add. Nah, nanti dia otomatis begini ya. Di pulau ya, soalnya ngawur aja nih guys, kayak gini. Nah, ini juga bisa digunakan manual. Kita klik tahan, kita geser lewat sini kayak gitu, klik tahan. Kalau udah, biar dia nggak geser-geser lagi, kita rute save. Nah, ini meskipun kita tahan, kita mau geser-geser, dia udah mati, dia nggak geser. Nah, kalau kita mau cari posisinya ini di mana, lintang bujur, itu di zoom maksimal, kasih di tanda plus, tanda tanya, ini muncul nih posisinya 3 derajat 23 menit 093 detik 117486889 detik, itu posisinya. Nah, simpel aja kayak gitu, kalian tinggal nerusin aja sampai semua webnya kamu masukkan. Nah, oke, sekian dulu tutorial untuk membuat rute pelayaran dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka kasih like, kalau bermanfaat bisa di share. Oke semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses, bye.
kencang, kapal miring-miring. Ayo. Ayo. Telu cepet.
Guys. Cah cilik-cilik. Cedeknya lah vlog wonge. Raga tuh guys. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Karan Karindra. Di kesempatan kali ini aku mau buat video tutorial bagaimana caranya membuat suatu rute alur pelayaran. Untuk kalian orang awam, rute pelayaran apa sih? Rute pelayaran itu merupakan jalan sebuah kapal. Contohnya kalau berlayar dari Kalimantan mau ke Jawa, Surabaya atau kemana tuh, kapalnya bisa lewat jalan yang kita tentukan kayak gitu. Nah kali ini aduh panas sekali ya. Sekarang ditemani kawan saya Bondan. Nah dia kawan saya satu letting dulu di sekolah pelayaran di Yogyakarta. Nah kebetulan satu kapal dia menjadi second officer, yaitu yang bertanggung jawab semua peta dan alat navigasi. Oke mas, langsung kasih tutorial mas. Kemana ini kita? Contohnya dari Shanghai mau ke Papua, sembarang aja. Oke, yang pertama kita cari petanya dulu guys. Duh panas sekali, siang-siang panas sekali, listriknya mati. Oke, peta sembarang aja buat contoh. Bolehlah ini alur mana? Sungai Kalimantan Timur. Ya dah. Oke, aku pakai ini segini. Oke, petanya kita udah tentukan. Sebenarnya banyak peta, cuman buat contoh kita ambil satu. Kemudian apa lagi ini, guys? Alat-alatnya guys. Jajar. Ini garisnya khusus buat anu ya, apa tuh namanya? Buat bikin alurnya, namanya Mister Jajar. Yang kedua jangka. Bagus. Harusnya ini jangka smart guys, tapi karena di sini nggak ada, jadinya pakai jangka yang biasa. Oke. Nah sebelum kita tentukan rute pelayaran, ada beberapa yang harus kita ketahui atau kita apa namanya, kita waspadai. Yang pertama itu kita cari dulu seumpama mau lewat sini ya. Tuh aduh blur. Ini peta mana? Tarakan kah? Kita tarakan. Ah ini Tarakan. Misalnya kan alurnya lewat sini ya. Nah kita harus lihat kedalaman, terus ada karang apa enggak, kayak gitu. Nah terus
di pelayaran itu kalau membuat rute itu harus berdasarkan beberapa faktor, atau ada faktor yang harus kita pakai. Yang pertama itu aman dalam arti tadi nggak ada karang-karang. Yang kedua itu seefisien mungkin, kita harus bisa yang dekat, nggak jauh-jauh dan aman. Otomatis kalau efisien kan hemat dari segi BBM juga, nanti segi stok makanan juga nggak khawatir kalau kehabisan kayak gitu. Oke mas, Oke. gaskan. Contohnya dari, tapi enaknya ya Mana? dari apa ya, ini Tarakan mau ke Bitung bisa ya? Bisa aja. Terus pakai 2 peta itu guys. Oke, 2 peta. Mundur kok. Sama peta. Ini juga Peta 62 mana nih? Oh ya, ini Bitung, Sulawesi. Sorry guys, agak ada suara sesuatu lagi mabar di samping kita. Biasa ini buat hiburan, Mobile Legend. Mabar. Di konten saya juga ada Mobile Legend guys. Jadi yang baru berkunjung di sini silahkan kepo-kepoin di Mobile Legendnya. Tapi sinyalnya kalau jam segini bikin auto bacot aja. Sinyal jelek, bikin nge-lag. Mana guys? Ini Tarakan toh. Tarakan. Pas nyebrangnya iki ya? Oh iya, nyebrang. Mas Bondan ini anu guys, jomblo. Dan mempunyai beberapa usaha di rumah. Jadi buat cewek-cewek yang boleh lah, ini orang Magelang, silahkan nanti komen di bawah. Waduh, agak gelap, agak terang, memang cuman pakai handphone ini. Dan kasihan sekali berkeringat ternyata, AC-nya mati. panas sekali. Oke, silakan dijelaskan Pak Segen. Jadi kalau mau bikin pertama itu kita tentukan dulu posisi kita di mana guys. Ya. Karena kemarin kan sudah ada ya alurnya ya, jadi kita contoh yang kemarin aja. Oke, Tarakan kita cari dulu guys. Tarakan. Ini posisi kita di Muara Tarakan ini guys, Di Muara. Oke. Jadi kita koordinat ini kita pindah ke peta. Caranya. Jadi kan ini udah ada koordinat. Nah terus yang pasti yang banyak yang ditanyain, kalau belum ada koordinat kita mau cari jalan yang baru gimana tuh? Kalau belum ada koordinat kita nyari koordinatnya bisa lewat ini GPS, bisa lewat GPS juga. Kita cari di situ, atau sekarang nanti kapten mau gimana? Anu aja ya, berarti kalau udah tahu posisinya, terus kan mau buat jalan toh? Iya. Ya ini kan mau lewat sini, mau lewat sini, jadi gimana gitu loh caranya? Kita anu berarti toh? Kita cari apa? Titiknya dulu yang aman toh? Kita cari titik dulu yang aman. Titik awal kita yang paling aman guys. Oke, jadi begitu kalau teman-teman atau adik-adik junior kadet yang baru belajar menjangka peta, jadi kalau membuat rute itu harus pertama kali itu cari aja titik yang aman. So, titik yang aman tuh kayak gini. Misal ini, mana coba Pak Den? Misal Ubi Tarakan, Muara kan, 03 derajat, 13 menit, 183 detik, north sama short ini harus diperhatikan. Kalau kebalik
nanti malah kapalnya nyasar nanti. Terus bujurnya 117 derajat 51 menit 533 detik is. Nah kita ambil aja posisinya ini. Posisinya ini kalau kalian orang awam nggak tahu, lintang dan bujurnya itu kayak gini di peta. Ini kan peta nih. Nah yang atas ini namanya bujur. Kalau dia semakin ke kanan berarti ke timur, semakin besar bujur timur. Kalau ke kiri kan barat, semakin besar ke kiri bujur barat. Nah ini lintang, semakin naik berarti utara, lintang utara. Semakin turun semakin besar berarti lintang selatan. Jadi yang dipakai tadi north utara. Jadi berarti Kalimantan ini udah di atas garis khatulistiwa ini. Garis khatulistiwa. Nah jadi tadi ini posisi ini kita dapat. Kemarin juga kita nggak dapat ini, cuma kita yang cari dulu. Misal, nah kaptennya kasih tahu dari sini dulu. Nah ini titik cuma titik. Sini ya, titik ya, sembarang titik toh. Nah ini ketara titiknya. Aduh, nah itu titiknya. Jadi kita ambil posisi titik tersebut. Oke Pak Ken, mainkan. Ambil posisinya. Nah caranya begini guys. Hop, tunggu dulu Pak Ken. Nah garisan Mister Jejer ini kita pasin dulu di, ada ini garis pembantu di peta namanya. Ini bujurnya. Oke lanjut. Nah harus dipaskan dulu biar lurus. Baru kita geser, naikkan. Caranya begitu. Dipas titik tadi. Garis saja titiknya, pas di garis. Oke. Nah. Baru nah ini ketahuan bujurnya. Jadi berapa ini Pak? Ini bujurnya lintang. Sorry. Iya. Ini lintangnya 03 derajat. 03 dari mana? Dari sini ya. Nah, karena ini semakin naik dia semakin besar. Jadinya ini dihitungnya 3. Dari sini sampai sini 3. Oh iya, ada 4-nya di atas. Iya. 3 derajat karena ini di sini 10 menit. Sedangkan titik kita ada di sini, berarti 1 2 3 4. 14 menit ya. Oke lah, 14. 14 ini ada lebihnya sedikit ini guys. Kita kira-kira aja guys. Ini di setengah ya. Jadi setengah 14.500 boleh ya. Oke, posisinya yang ini guys. Mana tadi kan? Ini. Oh ya ini. Jadi titik ini posisinya itu lintangnya ini. Nah ini posisi lintangnya. Oke, kita tulis saja di mana ya? Di sini aja, di sini aja. Ya. 03 derajat, 14 menit, 500 detik. No. Oke, selanjutnya kita cari bujurnya. Caranya sama guys, cuman garis pembantunya aja yang kita pakai yang garis turun kayak gitu. Kasih lurus dulu. Nah, ini udah lurus ya. Kita geser lagi guys. Geser, paskan itu. Sudah pas. Coret di sini. Oke. Nah kalau ini ada di sini 117 berarti lintangnya bujurnya 117 derajat. Ini 30 ya guys ya. Iya. 30. Jadi ini tiap garis ini 1 mil ya guys. 1 menit atau sama dengan 1 menit. Jadi di sini ada 40. Di sini 50. Nah kita di sini guys. Jadi 50, 51, 52. Ada poinnya dikit ya. Poinnya ini sekitar 200 ini. 200 guys. ya. Iya. Oke. Jadi 200 is. Oke. Kasih catat dulu. Kasih catat sini. 52. Masih muda-muda ini guys perkiraannya nih. Nah ini ya. Iya. Oke, ketemu guys. Posisinya tadi yang kita mau cari itu ini titik ini. Terus ini dia posisinya. Ya terus gimana kalau kita lanjut mau dari titik ini mau ke tujuan? Ya pasti kalian juga bisa itu kan menalarnya.
cari aja titik selanjutnya, nanti kan ketemu garisnya. Nah kayak gitu. Nah kita cari aja titiknya, seumpama kan tadi di sini, kita mau turun ke sini nih, ini contoh yang kemarin. Oke, mau ke sini Pak kan, Ke sini ya, cari titik ini, kita cari dulu titik ini guys. kasih apa tanda aja titik Di sini ya. titik. Yo, Kita ulangin lagi guys cara yang tadi guys. cara yang sama. Iya. Kita cari dulu lintangnya. Melintang. Berapa nih? Ini 02 derajat. 09 menit ya guys ya. Iya 9, soalnya 10 nggak pas ya. Iya, ini 800. 800. Mantap. Bujurnya. Bujurnya oke. Bujurnya ini 119 derajat guys di sini. 19. 30, sini 50, ini 55 ini berarti guys. 55 Semuanya 56, 57 pas. 57 pas ini. Iya. Jadi Enak 57 kalau menit. pas ini. 000 detik. Iya. Nah terus tinggal kita garis saja nih. Sampai nggak nih? Nah, yang ini aja. Oh, ada garisan tambahkan. Iya. Ini kasih pas. Jadi titik kita yang pertama tadi guys ya. Sini ya. Oke, tahan dulu. Tepaskan yang di sini. Iya. Baru kita garis lurus guys. Oke. Nah, terjadi geser sedikit ya dari yang alur kemarin ya. Iya, geser sedikit ya. Geser sedikit kayak gini aja. Jadi kayak gini. Nanti kapal kita berangkat itu dari sini pasti lewat sini terus. Nah kita harus cek. Setelah dapat titik-titik itu kita cek dulu pelan-pelan. Ada enggak ini? Sekarang nggak atau Tuh. dalamannya yang kurang? Ngeblur guys. Oh kayaknya ada makhluk astral apa ini? Aduh. Nah biasa butut guys, sorry guys. Ada karang enggak ya? Aman ya? Kita coba lihat ya. Sini nggak ada guys ya, kedalaman juga dalam semua. 54. Ada di sini. Nah, aduh blur ya Pak kan. Ini simbol karang ya. Iya. Simbolnya itu kayak tulang ikan ada titik-titiknya. Cuma itu jauh dari alur kita. Gitu. Oh, kita cek berapa jauhnya dari jalan. Oh iya, cara ngeceknya itu kita kayak gini guys. Kita jangka dulu kan. Baru kita pindah ke lintang kita. Tunggu Pak kan nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan. Nggak geser. Ulang. Gimana tadi? Jadi kita jangka dulu dari jalur kita tadi ya. Kira-kira segini guys ya. Baru kita pindah ke lintang kita guys. Sini ya. Berapa itu berarti? Ini 2 mil poin 9 ini. Oke. 9 kabel ini ya. Jadi setiap titiknya 1 mil ya? Ya, satunya 1 mil. Tiap Nah, kita beda-beda sih. yang kalian harus cermati untuk adik-adik junior, kadet atau yang masih taruna itu, cermati dulu nih. Kadang di sini setiap garis ini ada 10 mil ya. Ada. Setiap titik ini ada 10 mil. Nah, ini kita dapat yang skala besar. Ini segaris ini cuman 1 mil aja. Kayak gitu. Tapi ada ini setiap satu ini cuman langsung 10 mil ya. Terus ada yang berapa? Skala yang kecil itu? Kalau yang kecil itu biasanya satu itu ada yang satu kabel juga itu. Oh, setiap putih ini ke putih ini cuma 1 mil ya? Iya, ada juga. Kalau sini putih ke putih kan 5 ini. Yang penting cermati aja ini skalanya itu dibaca dulu di mana? Ini ya. Di sini. Ini
kalah 1/500.000 itu. Nah kayak gitu guys ya, jadi tinggal kalian nanti buat titik ini kayak titik ini sampai nanti kayak di Sulawesinya. Prinsip kerjanya cuman kayak gitu caranya, cari titik-titik yang aman, nanti tarik garis. Nah kita nggak perlu tarik garis itu kalau memasukkan di alat GPS, otomatis garisnya itu nanti akan muncul dia kayak di radar ARPA kayak gitu ada muncul. Nah aku punya juga aplikasi di smartphone di Android ini, namanya Navionic Asia Afrika HD. Buat bikin rute juga bisa, yang penting kita pertama harus cari koordinat awal dan koordinat selanjutnya sampai koordinat akhir kayak gitu. Nanti aku kasih contohnya di HP Android saya. Kemarin sempat buat rute dari Tanjung Priok Jakarta Samarinda Tarakan Bitung. Nanti kasih contoh. Selanjutnya apa ini Pak Kan? Mungkin memperkenalkan tanda-tanda di alur pelayaran dan tanda-tanda di dunia pelayaran yang ada di peta. Oke ya, boleh kita cari dulu contohnya mana nih Pak Kan? Contohnya yang ini dulu guys, yang kelihatan besar ya. Mana? Ini ya. Oh yang bulat ini. Ya, bulat ini. Onde-onde apa ini? Telur ini. Apa ini Pak Kan? Ini namanya mawar pedoman guys. Ini Mawar. Iya. Wah, mawar namanya. pedoman. Mawar pedoman. Peta ada mawar juga ya? Ada, biar dia kelihatan cantik kan. Wih, kenapa disebut mawar pedoman nih Pak Kan? Bingung, Pak Kan bingung. Ya memang namanya yang dari dulu mawar pedoman. Nggak tahu siapa yang ngasih nama. Kita kan generasi bocil ini cuman penerus mengikuti. Tapi kalau fungsinya buat apa? Fungsinya ini buat mencari haluan kita guys. Mencari haluan. Iya. Oh iya. Ini kan ada nih derajat Iya. 0 utara, ini 180 selatan, 90 ya, Iya. timur, 90 timur. 270 barat. Penunjuk arah ini guys, arah mata angin. Pedoman kan kayak itu Kompas ya. kompas. Contoh. Contohnya ya. Oh ini aja yang deket ya. Ya. Ini kan tadi garis kita tadi ya guys ya. Nah karena ini garis kita luruskan dulu besar jajarnya. Nah, garisan dikasih pas. Iya. Udah lurus ya. Hmm. Baru kita tarik ke tengah sini guys. Itu ngeblur lagi HP busuk. Oke, Baru kita tarik ke tengah sini ya. Titik tengah ini. tarik ke posisi tengah. Ya, Ya. Baru kita coret garis. di sini. Mantap. Nah, Ketahuan ya. lihat ini guys. Berapa ini? Berapa nih? 10, 15, 16, 117 derajat ya guys ya. 117 derajat. Nah, itu kayak gitu guys. Dan nanti Berarti haluan yang dibikin tadi haluannya 117 ya? ya betul sekali. Oke, 117 nanti berarti di kapal kan ada kompas magnet. Kalau kompas elektriknya mati, kita pedomannya ini aja guys. Haluan itu dibikin 117 derajat terus. Kayak gitu. Kompasnya itu kayak gini. Ini kompas. Nah kan, berapa ya? Kan ada 117. Nah, di kiri sana. Kayak gitu. Halo guys. Oke lanjut Pak. Jadi 117 tadi kita pindahkan di sini aja guys biar kelihatan rapi ya. Oh iya. Biar semuanya yang jaga nanti tahu berapa sih haluannya kan. 117 derajat. Nah, jadi kita nanti belayarnya ikut bergaris sini di haluan 117 derajat. Sampai sini guys ya. Biasanya tuh ada juga di sini jaraknya. Berapa sih jarak dari sini ke sini kan biar tahu. Kalau mau tahu kita pakai lintang kita guys. Pakai lintang ya. Iya, jadi Coba mainkan. jangka ini Mm-mm. tergantung kita sih, kita mau ngitungnya dari berapa
karena ini cukup panjang jadi kita 20 aja guys ya. 20. Iya, ini Oke, 20 20 mil. ya. 20 mil ya. 1 mil itu berapa meter, Pak Ken? 1 mil itu 1852 meter guys. 1 kilo lebih 852 meter. Hampir berarti hampir hampir apa? 2 kilometer ya? Ya, hampir 2 kilometer darat ah? Iya tuh. Oh iya. Ini Caranya gimana nih? tadi ini udah 20 mil guys ya. 20. Ya, jadi kita hitung aja guys gini guys. 1 Di sini 20 mil. 20. Tuh. Kalau yang jangka kuningan itu tinggal gini yo, bolak-balik gini yo. Iya. Kayak gini. Tapi ini Susah guys karena ini licin. licin toh. Iya. Pensilnya. Kayak gini aja lah. Kira-kiranya begitu. Gitu. Udah berapa nih? 60? 60 ya. 80? 100? 120? 140? Ada sedikit sisa? Sisa guys. Nah, sisanya kita gini kan guys. Pas. Ya. Ya. Kita terus ini. Nah, 1 mil guys. 1 mil berarti 121 ya? Iya, 100. 141. 1 mil. Nah, tulis lagi sini. 141 mil. Kita tulis di sini guys. 141 nautical mil. Nah, biar apa guys? Ini itu biar bisa memperkirakan waktu tiba kita dari titik sini ke titik sini. Kayak gitu. Berapa sih jaraknya? 151 mil. Kalau kecepatan kapal kita seumpama 5 knot. Jarak bagi kecepatan tuh ketemu waktu. Nah, nanti ini kalau kapal kita lari 5 knot berapa jam sampai habis di sini nanti bisa ketahuan kayak gitu. Kalau 141 bagi 5 itu berapa? Mana kalkulator? Ada Kak? Wis, selalu ada loh. Oke, 141 bagi 4,5 lah, 4,5 speed rata-rata. Poin 5. Dengan 31 jam. 31 jam. Berarti sehari lebih ya? Ya, sehari. Nggak sampai 2 hari. Nanti habis dari sini ke sini cuman di dalam waktu 31 jam aja ini. Kalau speed 4,5 kayak gitu. Oke, lanjut lagi, kita kasih sedikit yang kita tahu tentang simbol-simbol yang lainnya. Apalagi ini Pak Len? Di sini guys. Apa itu? Di sini ada daerah pembuangan amunisi. Daerah pembuangan amunisi. Maksudnya gimana ini? Ini biasanya itu dia buat latihan Angkatan laut angkatan ya? laut ya. Iya. Perang gitu ya. Angkatan laut. Jadi sisa-sisa amunisi itu biasanya dibuang di sini guys. Di kotak ini. Tapi aman aja ini buat kita lewati kan, soalnya kan cuman apa ya, sisa-sisa aja ini mungkin ya. Terus kedalamannya juga dalam nih guys. Dalam ya. Wih, 1000 1800. meter, 1800. Karena laut lepas sih guys jadinya. Dia nggak sama kayak laut Jawa. Iya lah. Laut Jawa kan dalamnya paling dalam cuma 300 meter ini. Berarti ini ada tulisan begini guys, daerah pembuangan amunisi, berarti dia sisa-sisa, mungkin sisa latihan dari angkatan laut, amunisinya pembuangannya dia buang di daerah sini kayak gitu. Oke. Ini ada rumpon untuk apa nih, penangkap ikan. Penangkapan ikan. Jadi dikasih juga ya buat nelayan-nelayan yang mau pasang rumpon, Iya. kasih area tertentu juga ya, Area tertentu juga kan biar nggak mengganggu mengganggu juga buat kita kan. kalau perairan nasional maupun internasional. Rumpon tuh apa guys? Rumpon untuk penangkap ikan. Umpannya kayak apa ya? Kayak Nih, bubu itu mungkin ya. kayak bambu-bambu yang terapung gitu ya. Tapi ada penunggunya itu. Biasanya Ada 1 orang apa 2 orang itu. Biasanya ada itu guys. Biasanya ditinggal juga tuh guys. Tapi yang sempat booming itu kan ada itu yang hanyut kena ombak cuaca buruk dari orang Sangir tuh sampai 2 bulan kah? Oke, apalagi nih? Sini daerah terlarang.
atau terbatas guys. Terlarang ya. Iya, jadi biasanya kalau kita nggak boleh lewat sini biasanya guys. Walaupun kalau garis kita lewat sini, itu biasanya nanti kita Kena usir kali ya. Iya, biasanya diusir nanti. Pernah kemarin kita diusir sama pengeboran tuh. Kita nggak tahu kan. Terus radio kita juga ada masalah rusak VHF-nya. Dipanggil-panggil nggak ini kan. Jadi hati-hati aja guys, selalu waspada kalau kalian yang membuat rute pelayaran itu, perhatikan bener tanda-tanda dan apa larangan-larangan tertentunya. Kalau ini apa bintang ini? Kok ada bintang? Mana? Ini bintang. Oh ini ya. Ini biasanya bui ini guys. Bui. Iya. Biasanya kalau ada kayak Apa itu bui? bui itu Kalau ini yang tanya orang awam, bui tanda apa sih? ya guys, itu tanda ya, seperti kayak lampu kelap-kelip gitu. Itu buat tanda kita kalau di sini ini ada karang kah atau pulau atau apa gitu dikasih guys. Tetap dikasih ya. Iya. Soalnya kalau malam nanti nggak kelihatan ada tanda ini bintang ini, dia lampu ya. Lampu kelap-kelip dia. Lampu gelap-gelip. Ini ada ini karang banda namanya. Mana? Tuh yang bintang. Ini kan karang banda. Oh iya, guys, sekarang banda sih. Ini kan ada Itu ininya juga. C, cerlang. Cerlang itu kedip dia. Iya, selang itu kedipannya. Klap itu ada keterangannya 2126 S 18 menit. Ya? 11 mil ya. Jadi ini cerlang dia kedip 2 kali selama 12 detik. Habis itu dia istirahat sebentar guys ya. Dia ketinggiannya 18 meter dari permukaan laut guys. 18 meter berarti masih tinggi ya. Tinggi gitu guys. Buinya itu tinggi 18 meter. Di sini ada 11 M besar. M besar itu mil guys. Jadi cerlang itu bisa nampak dari Kapal kita. Iya, dengan jarak 11 mil. Jadi contoh aja pakai jangka 11 mil. 11 mil. Gitu guys. 10 mil ya guys ya. 10 11 Kita ke sini. nggak kelihatan tangannya. Oh, udah. Tangannya burik. Pekerja keras biasa. Di sini guys ya. Nah, bulat. Oke. Nah, jadi daya tampak lampu ini itu jaraknya segitu guys. Kalau kapal kita di sini nampak. Tapi kalau udah di sini itu ya mungkin nggak nampak. Nggak nampak. Karena di tulisan ini cuman 11 mil. Tapi udah jauh loh 11 mil. Oh, udah jauh guys. Kalau seumpama 2 kilo aja 22 kilo jauh. Cerlangnya setiap 2 menit. Selang 2 ya, jadi klip gitu. Oh iya 2 kali. Selama 12 detik. 12 detik. Iya. Klap gitu ya selama 12 detik, nanti istirahat bentar. Oke. Terus ini kok lain ini? Ada tanda X-nya ini. Ya sama aja kayaknya ini, cuman apa ya? Semua yang kayak bintang terus ini semuanya bui deh. Bui itu kan berarti pertanda. Tanda, tapi kalau ini ada tanda X. Nah, kecuali yang kayak gini guys ya. Ini juga bui juga sih guys. Cuman ini buat tanda Putih dia, CB putih, selang putih, OB. ya. OB atau Outer bui. iya, outer bui atau gerbang masuk lah, apa ya namanya? Pintu masuk. Pintu masuk. Kalau kita mau masuk ke Tarakan ini guys. Jadi kalau sini baru ke sini kita. Terus selanjutnya ada merah. Hijau ya, C ya. Iya, jadi Itu yang dalamnya itu, yang segitiga atasnya. segitiga atasnya ini ya. Ini juga bui juga ini guys. Tapi hijau dia. Bui hijau biasanya kalau kita mau masuk bui hijau itu kita taruh ke kanan guys. Ditaruh di kanan. Di kanan kapal kita. Berarti kita lewatnya mana? Berarti kita taruhnya sini. Bawahnya ya? Iya, bawahnya. Oh iya. Itu kalau kita mau masuk ke Tarakan guys ya. Kalau yang kiri berarti warnanya merah. Merah. Ini kayak ini nih, celang merah ya. Merah. Celang merah. Celang merah, jadi jajal apa? Bikin garisnya. Garisnya guys ya. Apa sih, Mas? Berarti nanti kita kesini dulu guys.
Turun ya, turun dulu turun dulu. turun guys ya. Baru di sini kita taruh di kiri guys. Kiri berarti harus belok lagi. Iya belok lagi berarti guys. Nah harus perhatikan bener yang mau masuk rute pelayaran. Apalagi rute sempit kayak gini kan. Kayak gitu biasanya kita ada izin sama stasiun pantainya, VTS, tarakan VTS. Nanti informasi alur. Biar kita tahu kan siapa yang mau masuk dan keluar duluan di depan kita. Kadang tuh ada yang daerah tertentu seperti belokan atau padat karang itu nggak bisa passing, di situ harus ada yang ngantri. Stop satu-satu dulu. Kayak gitu. Nah itu tadi sedikit tutorial bagaimana caranya membuat rute suatu pelayaran. Jadi nanti saya kasih tunjuk yang di aplikasi Android. Sebenarnya ini rute-rute yang udah dicari tadi itu harus dikasih di GPS ya guys. Masukkan di GPS langkah selanjutnya kan. Iya tapi di video selanjutnya aja guys ya. Oke, nantikan aja video selanjutnya cara tutorial rute masukkan di GPS. Oke, selanjutnya kita coba di HP Android. Oke, kita udah tampilan di HP saya. Kita langsung aja masuk ini aplikasinya Afrika Asia HD, Asia Afrika HD. Nah, kalau kalian terdapat tampilan semacam ini, memang ini hal lumrah, ini bukan berarti aplikasi tidak bisa atau rusak. Jadi kalian itu harus matiin aja data atau wifi. Kebetulan saya pakai wifi ya. Ini di kita coba lagi. Oke, nah otomatis dia akan langsung masuk di aplikasi. Kita boleh kembali lagi mengaktifkan data atau wifi. Nah kalau udah begini gimana caranya masukkan titik-titik yang sudah kita cari tadi? Itu gampang sekali, tapi sebelumnya kalian harus download dulu peta yang mau kalian lewati. Kayak begini kan, ini internasional ya, bisa dipakai internasional. Ini bulat, bumi itu bulat. Kalau kita geser ke kanan terus nanti ketemu lagi Indonesia. Nah kan Indonesia, padahal saya geser ke kanan, ke kiri terus. Oke, langsung aja gimana cara downloadnya. Kita harus ini dulu, menu download map. Nah begini, kita arahin aja ini dimana yang kita mau download. Seumpama di sini laut yang masih gelap ini berarti dia masih masih belum di download. Kita coba download di sini, kita kecilin aja biar cepet downloadnya. Kita download maps. Oke, kita tunggu masih requesting. Ini tergantung sinyal pribadi kita guys ya. Kebetulan ini susah sekali, ini susah sinyal. Sorry juga ini suaranya berisik. Soalnya baru aku cari sinyal biasa di Kalimantan susah sinyal. Kalau posisi kapal saya kan di hutan, tambat di pohon. Nah ini masih download guys, lumayan lama. Kita langsung aja, gimana sih caranya masukin webpoint yang ini kita tadi. Ini kemarin aku udah bikin dari posisi kosong. Muara Asan itu kita tarakan guys ya, di sungainya 1 2 3 4 5, kita kecilin 6. Nah di sini tadi kita pas di peta kertas tuh kita ambil posisi di sini di bui merah ini. Ntar lagi guys kita lanjut. Sorry tadi ada suara azan, kita menghormati dulu suara azan. Kita lanjut lagi. Jadi ini peta yang udah di download ya, ini tadi hitam udah jadi putih, berarti tandanya udah kita download. Kita download tuh fungsinya nanti kelihatan kedalaman, terus tanda-tanda navigasi. Jadi udah terbuka petanya, bisa kita gunakan. Peta ini lebih akurat sih menurut saya guys, soalnya bisa kita update nih, update all ini bisa. Jadi kemarin suatu kejadian saya di Balikpapan nih, tunggu saya cari, tunggu di mana kemarin tuh, ya di sini. Nah tunggu lagi, tunggu mana sih kemarin tuh.
Aduh, pokoknya kemarin di sini dia ada bui guys, cuman di peta kertas itu belum ada. Soalnya peta kertas itu butuh faktor koreksi dari pihak angkatan laut setiap bulannya. Kalau kapal dan agennya kurang pokoknya kurang aktif kayak gitu, tertinggal koreksi setiap bulannya, koreksi bulanan. Oke, jadi langsung aja gimana sih caranya masukin waypoint ini. Kita mau bikin rute. Nah, saya kasih contoh lagi rute yang sudah saya bikin tuh ada 3. Sebenarnya kemarin ada Tanjung Priok Jakarta tujuan Samarinda, cuman sama second saya itu kepencet jadi kehapus. Bisa lagi dimasukkan, cuman saya belum masukkan. Kita coba aja yang Tarakan Bitung ini, klik. Nah, otomatis sudah berubah ya, jadi dari Tarakan ke Bitung. Ini dia Bitung Manado. Ya kita ini. Nah, sampai pelabuhan Bitung finalnya di 23 titik tuh guys, 23 waypoint, namanya waypoint. Oke, langsung aja kita masukkan rute ya. Rute kita pilih yang manual edit, nanti dia otomatis kosong, gak ada garis. Nah, kita masukin aja itu ini udah manual edit, kita bikin lagi manual edit ya. Oke, jangan lupa rute, pilih tadi rute manual edit. Nah, kita klik di simbol kiri atas yang simbolnya kaca pembesar, kita klik. Nah, langsung aja ke pojok kanan atas, lat atau long. Latitude, long itu tuh artinya lintang dan bujur. Kita langsung klik. Nah, langsung aja kita masukkan apa yang sudah kita masukkan tadi. Gampang, simpel kan? Contohnya 3 derajat 30 menit, ini 300. 117 ini bikin 00 aja semua. Add waypoint. Nah, otomatis dia di sini kosong tuh ya, itu cuman sampel guys. Nah, yang kedua rute lagi, jangan rute, langsung aja ke kaca pembesar, langit lintang bujur lagi, kita masukkan coba ini 99. Oke, add. Nah, nanti dia otomatis begini ya, di pulau ya, soalnya ngawur aja nih guys, kayak gini. Nah, ini juga bisa digunakan manual. Kita klik tahan, kita geser lewat sini kayak gitu, klik tahan. Kalau udah, biar dia nggak geser-geser lagi, kita rute save. Nah, ini meskipun kita tahan, kita mau geser-geser, dia udah mati, dia nggak geser. Nah, kalau kita mau cari posisinya ini di mana, lintang bujur itu di zoom maksimal, kasih di tanda plus, tanda tanya, ini muncul nih posisinya 3 derajat 23 menit 093 detik 1174869 detik, itu posisinya. Nah, simpel aja kayak gitu, kalian tinggal nerusin aja sampai semua waypointnya kamu masukkan. Nah, oke, sekian dulu tutorial untuk membuat rute pelayaran dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka kasih like, kalau bermanfaat bisa di share. Oke semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses, bye.
kencang, kapal miring-miring. Ayo. Ayo. Telu.
Guys. Cah cilik-cilik. Cetek nih lah. Belum. Raga tuh es.